Rocky Gerung, pengamat politik dan filsuf publik Indonesia, seringkali menyuarakan kritik tajam terhadap eksploitasi hutan yang ia anggap sebagai manifestasi dari oligarki dan sistem ekonomi kapitalis yang merusak ekologi serta hak masyarakat. Kritiknya tidak hanya berfokus pada kerusakan lingkungan, tetapi juga pada dimensi politik dan etis, di mana hutan dijadikan komoditas oleh elit penguasa, merugikan rakyat lokal dan keanekaragaman hayati. Kritiknya menyuarakan soal hutan yang dibabat habis-habisan oleh para penguasa yang haus keuntungan. Rocky Gerung dan kritik tajamnya soal eksploitasi hutan adalah sebuah simfoni sarkasme yang tak pernah usai di negeri ini. Ya ampun, bayangkan saja hutan-hutan Sumatera yang dulu hijau subur, kini jadi lautan lumpur banjir dan longsor. Kritiknya itu seperti emas murni. Dia ingatkan kita bahwa eksploitasi hutan bukan cuma soal pohon yang hilang, tapi soal hak masyarakat adat yang diinjak-injak, soal konflik kepentingan antara pejabat dan pengusaha yang bikin etika lingkungan jadi lelucon. Bayangkan kalau Rocky diam saja, kita bakal terus terlena dengan narasi pemerintah soal pembangunan berkelanjutan yang ternyata cuma kode untuk merampas lebih banyak dengan kepalsuan janji manis. Pemahaman yang nancep ke akar masalah, bagaimana eksploitasi hutan ini bukan sekadar kesalahan teknis seperti yang suka diklaim pejabat, melainkan pelanggaran moral dasar terhadap generasi yang bakal warisi bumi yang gersang. Rocky dorong kita untuk mikir ulang soal tanggung jawab kolektif. Etika lingkungan buat dia bukan soal recycle botol plastik doang, tapi soal tolak korupsi yang bikin izin penebangan jadi komoditas eceran. Dia pernah bilang lingkungan rusak karena moral yang rusak, dan itu pedas banget. Karena benar, kalau pejabat masih bisa tidur nyenyak setelah tanda tangan kontrak rampas hutan, berarti etika kita udah dijual murah ke pasar gelap. Rocky galak kritik food estate sebagai arogansi alam di acara Kemendagri baru-baru ini, bilang itu merusak local wisdom dan bikin alam marah balik lewat bencana. Kemudian soal sawit, dia hubungin dengan swasembada pangan yang palsu, hutan diubah jadi kebun monokultur yang rampas tanah adat dan bikin deforestasi parah. Jadi food estate dan kawasan hutan yang berubah menjadi kebun sawit adalah dua bom waktu yang Rocky Gerung ledakkan dengan sarkasme yang bikin pejabat deg-degan. Inilah bagian paling ngena dari kritiknya soal etika lingkungan, karena bukan cuma soal pohon yang ditebang, tapi soal bagaimana negara pura-pura jadi petani bijak sambil diam-diam kasih lahan subur ke tangan korporasi yang haus minyak sawit. Bayangin aja, Rocky baru aja hadir di acara pemerintah, Simposium Sabisa Kemendagri di Sumedang, Januari lalu, dan langsung lempar granat. Food estate itu semacam arogansi terhadap alam katanya, yang bisa bikin alam marah, balik lewat longsor dan banjir. Pemerintah bilang ini buat swasembada pangan, tapi nyatanya hutan lindung dirampok, local wisdom masyarakat adat diinjak, dan hasilnya gagal total seperti proyek Jokowi dulu yang Rocky sindir. Sebagai ketidakhormatan terhadap pengetahuan lokal, seolah alam cuma kanvas kosong buat dicoret-coret demi target produksi yang muluk. Dan soal kebun sawit, ya ampun, ini mah klimaks dari absurditasnya. Rocky sering hubungin ini dengan filosofi Soekarno soal hutan, bahwa hutan bukan cuma sebagai paru-paru dunia atau sebagai apotek gratis, tapi warisan spiritual bangsa yang sekarang dijadikan pabrik minyak nabati murahan. Dia bongkar janji swasembada pangan yang katanya hijau, tapi malah merusak hutan menjadi monokultur sawit, tanah adat dirampas, dan ekosistem hancur demi ekspor yang untungnya cuma buat segelintir taipan. Ingat nggak? Dia bilang program ini bukan solusi, tapi penyakit kronis yang bikin deforestasi makin parah, karena pemerintah lebih suka hitung tonnase sawit daripada napas warga yang sesak gara-gara kabut asap. Food estate yang katanya buat kemandirian pangan, malah jadi alasan baru buat konversi hutan lindung. Rocky bikin ini jadi pelajaran etika. Eksploitasi hutan bukan kesalahan alam, tapi dosa manusia yang lupa imperatif moral. Tapi ya sudahlah, sarkasme Rocky ini bagai emas di tengah narasi pemerintah yang masih jual mimpi pembangunan berkelanjutan sambil tutup mata soal sawit yang banjiri pasar global dengan deforestasi terselubung. Dia ingatkan kita bahwa food estate gagal bukan karena cuaca buruk, tapi karena desainnya yang arogan. Sekarang ada food estate macam-macam, tapi saya termasuk orang yang pengkritik food estate itu, karena itu semacam arogansi terhadap alam itu. Alam memberi kita kesempatan untuk menikmati dengan cara yang beradab, tapi food estate itu bumi dipupuk segala macam tuh, dipakai teknologi dan berlebihan akhirnya tuh. Padahal misalnya pemerintah memang menginginkan ada stok pangan yang tersedia. Tetapi kalau stok pangan itu diwujudkan dengan cara merusak alam, maka alam akan marah pada kita kan.
Saya tahu bahwa pemerintahan Pak Presiden Prabowo berupaya untuk menyiapkan kondisi dasar supaya ada ketersediaan pangan, ada ketersediaan protein. Tetapi sekali lagi kita tahu bahwa Indonesia punya begitu banyak varietas pangan, itu bukan beras aja tuh. Jadi mungkin itu yang bisa diunggulkan.